Lanjutkan pada sesi yang kedua rekaman ini. Tadi kita sudah belajar bahwa kreatinin itu em, hasilnya lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya karena banyak sekali pengaruh dari pemeriksaannya. Lalu bagaimanakah cara mengukur suatu clearance kreatinin? Clearance kreatinin itu kita butuh mengumpulkan urina 24 jam. Jadi benar-benar 24 jam. Jadi kalau kita kumpulkan jam 7 hari ini, maka besok jam 7 terakhir sudah harus terkumpul. Kemudian kita harus mengukur volume urinanya, kita harus periksakan darahnya, serumnya, kreatinin di darah, dan kita mengukur berat badan dan tinggi badan untuk menentukan body surface area atau dengan menggunakan normogram Dubois. Kemudian kita ukur dengan rumus. Rumusnya adalah U kali V per P dikali 1,73 per body surface area, di mana U adalah kreatinin urin, kreatinin plasma, P dan V adalah volume per menit. Kemudian BS adalah body surface area. Ini menggunakan normogram Dubois. Contohnya kalau tinggi badannya 167, berat badan 60, maka didapatkan normogram Dubois-nya adalah 1,65 meter persegi. Nah, terjadinya error pada pemeriksaan kreatinin dapat disebabkan oleh karena pengumpulan urina 24 jam yang tidak tepat, kemudian atau volume urinnya terlalu kecil. Kadang-kadang orangnya melakukan exercise selama pengumpulan, jadi tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, Korofkov-Gold mencoba untuk membuat suatu rumus untuk memudahkan tidak perlu mengumpulkan sejumlah volume urina yang sangat sulit tadi. Dia mencoba membuat suatu formula dengan asumsi bahwa ekskresi dari jumlah yang diekskresikan adalah konstan. Maka rumusnya adalah sebagai berikut, menggunakan umur, berat badan, dan kadar serum saja. Sedangkan kalau pada wanita perlu dikalikan 0,85. Itulah creatinine clearance dengan menggunakan rumus Korofkov-Gold. Ternyata banyak sekali kelemahannya, karena itu dikembangkan lagi dengan rumus MDRD, di mana di sana selain faktor usia dan kadar kreatinin di serum, kemudian di sana jenis kelamin, dan juga yang penting adalah ras. Nah, ini juga mengalami kesulitan, terutama untuk negara kita. Kemudian dikembangkan lagi dengan rumus CKDEP. Ya, CKDEP ini menggunakan konstanta-konstanta yang dianggap jauh lebih baik daripada menggunakan rumus MDRD. Jadi sekarang yang digunakan GFR dengan menggunakan rumus adalah biasanya CKDEP. Nah, dengan kalau dia white, kemudian atau other race, kemudian nanti dilihat rasnya laki atau perempuan, rumusnya sebagai berikut. Yang perlu diingat adalah ini dikatakan sebagai gagal ginjal adalah kurang dari 15 ml per menit per 1,73 meter persegi. Pada anak-anak kita gunakan rumus Schwartz menggunakan konstanta dikali dengan tinggi badan dibagi dengan kadar serum kreatinin, ini konstantanya. Jadi perlu diingat adalah kelainan ginjal tidak selalu menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Sedangkan gangguan fungsi ginjal tidak selalu disebabkan karena kerusakan di ginjal, tetapi bisa juga disebabkan oleh kelainan di luar ginjal seperti shock, gagal jantung, kemudian anemia yang berat maupun penyakit yang berat. Selain daripada renal clearance, biasanya kita tahu bahwa kita periksa kadar ureum dan kreatinin. Juga kadang-kadang kita menemukan adanya proteinuria dan hematuria. Proteinuria itu dikatakan menggambarkan kerusakan di glomerulus juga, di mana normalnya protein itu tidak dikeluarkan, kalaupun dikeluarkan hanya dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu 30 mg per hari. Kalau dia ada dalam batas 30 sampai 300 disebut mikroalbuminuria. Jadi bukan protein yang dalam bentuk kecil, tapi kadarnya yang rendah, tetapi sudah mulai meningkat. Itu merupakan mikroalbuminuria, ini merupakan penanda dari kerusakan ginjal. Hematuria juga merupakan penanda ginjal, kerusakan ginjal, di mana kita ketahui bahwa kalau glomerulusnya masih bagus, tentu albumin atau protein dan
eritrosit tidak mungkin dikeluarkan lewat urina. Ada pemeriksaan fungsi tubulus, tetapi ini sudah ditinggalkan ya, seperti urine concentration test, urine dilution test. Biasanya yang kita gunakan adalah misalnya pada akut tubular necrosis atau akut tubular atau ATN itu biasanya kita periksa adalah berbagai fungsi dari ginjal. Nah, acute kidney injury atau yang disebut sebagai AKI itu merupakan suatu kelainan ginjal yang mendadak ya dalam 48 jam, terjadi kenaikan kreatinin di serum ya lebih dari 0,3 mg per desiliter secara absolut atau lebih dari 50% atau 1,5 kalinya dari awal baseline, dari awal datang maksudnya. Kemudian produksi urinnya yang rendah yaitu kurang dari setengah mililiter per jam selama lebih dari 6 jam. Ada biomarker yang lain untuk acute kidney injury adalah cystatin C dan NGAL, dan yang lainnya adalah KIM1 atau kidney injury molecule 1. Ini masih dalam research. Juga NGAL, IL-18, interleukin 18, cystatin C urina. Cystatin C itu dia dihasilkan oleh semua sel berinti dan dia difiltrasi bebas, tetapi dia dikatabolisme di tubulus proksimal. Nilai rentangnya adalah sebagai berikut. Nah, kelebihannya adalah dia tidak dipengaruhi oleh usia, massa otot maupun jenis kelamin, sehingga dia dianggap jauh lebih baik daripada menggunakan GFR, menggunakan kreatinin. Cuma harga pemeriksaan yang perlu diperhatikan. NGAL ini sedang ramai dibicarakan, tetapi dalam praktek sehari-hari belum banyak dikerjakan ya, masih dalam research dan beberapa laboratorium memeriksakannya tetapi sangat terbatas. Dikatakan bahwa sensitivitas dan spesifitasnya cukup tinggi ya dengan cutoff 150 nanogram per mililiter, dan dikatakan dia penanda yang cukup awal karena sudah meningkat dalam 2 jam. Perlu diperhatikan bahwa NGAL ini banyak terdapat pada neutrofil dan sel-sel epitel yang lain, termasuk di proksimal tubulus ya, karena itulah NGAL ini banyak digunakan untuk pemeriksaan kelainan tubulus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan bisa menggambarkan bahwa fungsi ginjal itu yang saat ini digunakan adalah tidak menggunakan inulin, karena inulin adalah bahan dari luar dan mengerjakannya rebek, tapi menggunakan creatinine clearance. Creatinine clearance ini karena dengan kelemahan-kelemahannya bisa digantikan oleh rumus estimated GFR atau secara rumus, dan yang terbaik adalah CKD-EPI. Sedangkan penanda yang lain, cystatin C, NGAL sedang dalam pengembangan, dan cystatin C sudah banyak digunakan dalam sehari-hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua.